Lini serang Milan tengah berjuang untuk tampil konsisten. Ketergantungan terhadap Olivier Giroud sepertinya telah berubah menjadi masalah. Seperti yang ditulis oleh La Gazzetta dello Sport dalam editorialnya baru-baru ini, menyorot bahwa kekalahan 3-0 melawan Inter di Supercoppa Italiana dan 2 hasil imbang di Liga, dikombinasikan dengan kekalahan melawan Torino di Coppa Italia mengisyaratkan masalah yang signifikan. Jika Olivier Giroud bermain dengan performa yang buruk, maka Milan berada dalam masalah. Striker 36 tahun itu kembali dari pertandingan final Piala Dunia di mana ia gagal membawa Perancis mempertahankan gelar juara. Ia kembali ke Milanello untuk melanjutkan tugasnya sebagai ujung tombak Rossoneri, di mana 9 gol dan 6 assist telah ia kumpulkan dari 24 pertandingan sejauh musim ini. Tetapi satu hal yang perlu disorot karena gol terakhirnya terjadi pada 5 November tahun lalu ketika melawan Spezia. Sejak saat itu, Giroud menjalani 6 pertandingan tanpa mencetak gol, meskipun bisa dimengerti bahwa ia mungkin lelah secara fisik dan mental setelah 3 bulan bermain di level tinggi baik bersama Milan dan tim nasional. Tetapi ketika ia tidak mencetak gol dan Rafael Leao tidak dalam performa terbaiknya, Pioli dihadapkan pada masalah yang lebih buruk. Karena beberapa gol Giroud terbukti menjadi penentu seperti yang terlihat melalui 2 gol dan assist-nya dalam kemenangan 4-0 melawan Salzburg. Kemudian gol melawan Inter, Sampdoria, dan Spezia, ditambah assist melawan Fiorentina. Ini jelas menjadi dilema karena Pioli sangat bergantung pada Giroud dan statistik telah menunjukkan Milan kekurangan gol dari sumber lain. Divock Origi baru mencetak 1 gol, Carles De Ketelaere masih belum mencetak gol, adapun Marco Lazetic baru memainkan beberapa menit bersama tim utama. Sementara Brahim Diaz yang sejauh ini telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan. Tetapi dia bukanlah seorang striker atau false nine. Dan yang lebih parah, tak ada kontribusi maksimal dari sisi sayap kanan. Dan Zlatan Ibrahimovic tidak akan kembali sebelum pertengahan Februari. Dan bagaimanapun mengandalkan pemain berusia 41 tahun yang telah absen selama setahun terlalu riskan bagi Pioli. Jika ingin mencari perbandingan, striker Napoli Giovanni Simeone mungkin bisa menjadi contohnya. Ia telah mencetak 7 gol dari 15 pertandingan di semua ajang termasuk golnya melawan Milan. Ia adalah striker cadangan yang sempurna untuk Victor Osimhen, sesuatu yang tidak dimiliki Stefano Pioli saat ini. AC Milan telah memainkan 5 pertandingan sejauh ini sejak pergantian tahun dan mereka telah kebobolan 9 gol. Ini sudah cukup mengisyaratkan bahwa Milan telah kehilangan soliditas pertahanan yang menjadi satu faktor kunci di paruh kedua musim lalu ketika mereka berhasil mengunci gelar Scudetto. Terlepas dari kesalahan-kesalahan individu dan mentalitas yang perlu segera ditangani, perubahan taktik juga bisa mendorong stabilitas permainan di lapangan. Dan terkait dengan itu, Milan News melaporkan bahwa Pioli sedang memikirkan sejumlah perubahan taktis untuk keluar dari hasil minor yang didapatkan di beberapa laga sebelumnya. Dan ada 2 solusi yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah dengan merubah formasi 4-2-3-1 ke formasi 4-3-3 dengan menambah pemain untuk memberikan kekuatan fisik di lini tengah. Sambil menunggu pemulihan Rade Krunic yang sering sangat berguna dalam posisi itu tahun lalu, Pioli akan memilih salah satu dari Tommaso Pobega atau Astor Frank. Opsi kedua adalah dengan menggunakan formasi 4-4-2 yang telah digunakan di beberapa pertandingan sebelumnya. Skema ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kinerja Olivier Giroud di lini serang dengan menempatkan satu penyerang lain seperti Carles De Ketelaere atau Divock Origi. Sergio Dest tiba di Milan dengan kesepakatan pinjaman selama setahun dari Barcelona. Tetapi sejauh musim berjalan, bek sayap timnas Amerika Serikat tersebut sepertinya belum memberikan kontribusi maksimal seperti yang diharapkan. Terkait dengan situasi itu, Calcio Mercato melaporkan bahwa manajemen Milan tidak berniat menggunakan opsi mereka, mempermanenkan Sergio Dest dengan membayar 20 juta euro seperti yang tertuang dalam kesepakatan. Tetapi mereka sedang mempertimbangkan untuk membuka negosiasi kesepakatan lain untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah. Sumber itu menambahkan bahwa pihak Barcelona sejauh ini memandang Dest tidak masuk dalam rencana Xavi Hernandez dan ada rencana perombakan besar-besaran di sektor bek kanan yang tengah mereka pikirkan dengan merekrut salah satu dari Benjamin Pavard atau Diogo Dalot. Dan oleh sebab itu mereka berencana melepas Dest dan juga Hector Bellerin secara permanen. Oleh karena itu, kini semuanya akan sangat bergantung apakah Barcelona bersedia membuka ruang negosiasi dengan Milan untuk menemukan biaya yang lebih rendah yang bisa disepakati bersama.
Jendela transfer Januari AC Milan mungkin tidak ditutup sama sekali, tetapi pergerakan apapun akan sangat bergantung pada kepergian Timo Bakayoko. Milan News melaporkan bahwa ada peluang yang cukup terbuka bagi Bakayoko untuk berganti kostum di bursa transfer Januari ini, dan ia bisa berlabuh ke Liga Turki karena mengingat Adana Demirspor telah mengirim delegasi ke Italia untuk mencoba dan menutup kesepakatan dengan gelandang pinjaman asal Chelsea itu. Menurut sumber tersebut, jika pemain Prancis itu menerima tawaran klub asuhan Vincenzo Montella, maka Milan dapat memutuskan mencari penggantinya dalam beberapa hari terakhir jendela transfer. Sudah 4 bulan McMahon menepi karena cedera, dan kembalinya sang kiper di bawah mister gawang Rossoneri begitu dinantikan. Seiring dengan performa yang kurang menjanjikan dari dua kiper cadangan, Tatarusanu maupun Antonio Mirante. Dan sebuah kabar positif terkait pembaharuan mengenai situasi pemulihan McMahon telah muncul ke permukaan. Milan News melaporkan bahwa dalam pemeriksaan terakhir, pemulihan cedera pada betis kiper Prancis itu menunjukkan peningkatan. Meskipun masih ada teka-teki terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan sang pemain untuk benar-benar pulih, sumber itu menuturkan bahwa Maignan menargetkan kembali ke lapangan untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Tottenham yang akan dimainkan di San Siro 14 Februari mendatang. Dan semoga saja ia benar-benar bisa kembali secepatnya. Kontrak Cyprien Tatarusanu bersama Milan akan berakhir dalam beberapa bulan mendatang, dan ia diperkirakan tidak akan bertahan lebih dari itu, sehingga ia bisa meninggalkan Milan dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir. Tuttosport melaporkan bahwa masa depan kiper asal Rumania itu kemungkinan akan tetap berada di Serie A karena ia menjadi target Torino. Direktur olahraga Torino Davide Fanati telah mengidentifikasi Tatarusanu sebagai target potensial untuk musim depan. Sang direktur secara khusus telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya ingin mempermanenkan Vanhal Milinkovic-Savic sebagai kiper utama. Tetapi jika kiper timnas Serbia tersebut tidak memperbaharui kontraknya yang akan berakhir Juni 2024 mendatang, mereka menargetkan Alessio Cragno sebagai penggantinya. Sementara Tatarusanu menjadi target untuk mengambil peran sebagai kiper kedua Torino, dan tempatnya di Milan kemungkinan besar akan diambil alih oleh Marco Sportiello yang akan bergabung dengan Rossoneri dengan status bebas transfer dari Atalanta.